Pujian dan hinaan itu akan selalu datang silih berganti. Kita dibully atau ketika kita dihina, jangan pernah berpikir kalau itu adalah akhir dari hidup kita. Hai, hari ini kita akan bahas mengenai Terima kasih untuk kalian karena sudah menghinaku. Oke, dalam kehidupan, pujian dan hinaan itu akan selalu datang silih berganti. Berbeda dengan pujian yang membuat orang lain merasa tersenang, tersanjung dengan hal itu. Tapi kalau menghina, pasti nyesek, pasti merasa sedih. Ya, kecewa ada, sakit hati ada, sedih ada, ingin nangis ada, ingin teriak ada, pasti. Sebagai bagian kecil dalam kehidupan yang selalu dan pasti ada, Gak jarang kita akan merasa sangat sedih ketika orang lain menghina kita. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian ingat ketika orang lain menghina kalian supaya kalian tidak bersedih. Nah, yang pertama, kalian harus ingat, mereka yang menghina kita itu bukan berarti lebih baik dari kita. Nah, bisa jadi mungkin mereka iri dengan prestasi kita, atau dengan kehidupan kita, atau bagaimana dengan sikap dan perilaku kita. Jadi jangan semua hinaan itu kita ambil sisi negatifnya. Pokoknya kita ambil yang positifnya. Ya mungkin mereka iri gitu aja, karena ya orang yang menghina itu biasanya karena mereka mungkin juga nggak bisa seperti kita ya, nggak bisa seperti apa yang mereka mau, kayak orang lain, seperti orang lain gitu lah pokoknya. Jadi pelariannya menghina kita ya, supaya mereka merasa ada yang lebih, ada yang lebih di bawah aku nih. Jadi intinya mereka itu cuma ingin kita itu ngerasakan gimana sedihnya mereka, mungkin kecewanya mereka gitu kan. Nah, yang kedua, mereka yang menghinamu berarti mereka juga memperhatikanmu. Nah, itu sisi positifnya kan. Jadi kalau orang yang menghina kita kan berarti mereka selalu memperhatikan kita. Mungkin dari gerak-gerik kita, karena kan orang menghina itu kan macam-macam ya. Ada yang menghina penampilan kita, ada yang menghina cara kita berpakaian mungkin kan, atau cara kita belajar, atau cara kita bergaul dengan teman-teman atau dengan siapapun gitu kan. Ya berarti mereka baik dong, mereka memperhatikan kita. Harusnya kita gini, kenapa nggak sekalian mereka yang biayain hidup kita gitu kan. Mereka terlalu sibuk ngurusi hidup orang lain tanpa mereka tahu kenapa mereka nggak ngurusi hidup mereka sendiri, karena kan bukan berarti hidup mereka juga lebih baik dari kita. Iya gitu kan, ya, bayangin aja mereka sampai nyuri waktu, ngabisin waktu mereka untuk memperhatikan kita, sampai stalker nggak jelas gitu. Ngurusi hidup kita yang sebenarnya itu bukan hak mereka untuk ngurusi hidup kita. Tapi sering banget ya di dunia sekarang ini, orang bilang netizen apa-apa salah, apa-apa di komen, apa-apa dijulitin. Padahal nggak semuanya mereka tahu sih tentang kita gimana kan gitu kan. Nah, yang ketiga, bulian atau hinaan itu bukan akhir dari hidup kita gitu. Jadi ketika kita dibully atau ketika kita dihina, jangan pernah berpikir kalau itu adalah akhir dari hidup kita. Buktikan dong dengan cara kita gimana. Dengan tergantung sih ya, mereka ngehina apa, mungkin ngehina pikiran apa, kalau orang bilang kayak skill kita gitu kan. Ya buktikan kita itu juga bisa, asal kita mau berusaha. Jadi kita itu harus bisa ngelawan rintangan pokoknya. Jangan pernah hinaan mereka kita terlalu tanggapi, tapi lawan orang yang menghinamu itu dengan rintangan. Karena kan di setiap kehidupan kita itu kan pasti banyak rintangan ya. Kita harus bisa ngelawan rintangan itu untuk bisa menjadi apa yang seperti kita harapkan, seperti kita mau. Jadi jangan pernah lawan orang yang menghina kamu itu. Jadi diamkan aja, lebih baik gitu kan. Lebih baik dia. Nah, selanjutnya orang yang mungkin ya, orang yang bukan dulunya sih, sampai sekarang ada juga orang yang memiliki keterbatasan, tapi biasanya kan pasti itu kan orang yang lebih tua dari kita. Kalau kayak kita kan pasti orang yang dulunya punya keterbatasan aja bisa menggapai kesuksesan itu. Kenapa kita enggak, orang yang normal gitu kan. Jadi kita harus ingat itu. Jadi ketika kita mungkin dihina sama orang lain, sebenarnya semua itu punya sisi buruknya, sisi baiknya masing-masing. Tapi kita harus bisa bangkit dari semua itu. Kita harus bisa berusaha. Kita lihat orang-orang yang udah mungkin lebih baik dari kita, kayak mungkin dari karir lebih sukses dari kita.
kita jadikan motivasi untuk kita gitu. Iya, Jadi, dan ternyata mereka juga selalu dihina-hina dulunya, Iya. kan dianggap kayak pemimpi, imajinasi tinggi kali. makanya mereka senang, makanya mereka ucapkan terima kasih Iya, karena sudah terima menghina. kasih, terima kasih. Karena dari hinaan kalian itu, dari hinaan mereka itu, akhirnya dia bisa bangkit Iya. seperti itu. Akhirnya dia bisa menggapai kesuksesan dia seperti itu. Nah, selanjutnya katakan atau lakukan ini kepada apa sih? ketika mereka menghina. Itulah pokoknya. Susah ya ngomongnya ya. Nah, kita itu yang harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi, ketika orang lain menghina kita harus bisa tahan diri kita harus bisa berdamai dengan diri kita. Jangan sampai karena hinaan orang itu membuat kita menjadi nyesal nanti di akhir gitu, karena Jangan kita sampai, karena kita terlalu ambil hati apa hinaan mereka itu tadi kayak gitu kan. Nah, yang kedua, tanggapi semuanya dengan bijak. Nah, kita harus pandai juga menanggapi semua hinaan dari orang lain itu tadi. Kita menanggapinya dengan bijak, jangan sampai kita salah tanggapan gitu. Jangan sampai kita salah menanggapi hinaan dari orang lain itu tadi. Nah, yang ketiga, itu kita harus bisa memaafkan. Jadi kita harus bener-bener, ini memang sulit kalau dibilang Sulit sulit banget gitu ya. kan. Aku sendiri juga nggak mudah. Kalau dibilang mudah sih mungkin mudah. Kalau dari mulut mungkin mudah aja memaafkan. Di ya. hati Tapi beda. kadang kan, karena ketika orang sudah menghina, itu pasti membuat kita menjadi kecewa, menjadi sedih. Pasti itu bakalan selalu teringat. Tapi kita berusaha untuk bisa memaafkan mereka. Walaupun nggak akan pernah lupa ya pasti, Iya. tapi seenggaknya kita maafin Iya, aja berusaha. supaya beban hati kita juga pulang. Jadi kita Pulang. juga nggak terlalu banyak pikiran juga gara-gara hinaan mereka tadi itu kan gitu. Oke, selanjutnya adalah mawas diri atau introspeksi diri. Jadikan hinaan itu sebagai ajang untuk kalian mengintrospeksi diri kalian. Kadang-kadang kita sudah semakin banyak pujian, kita jadi lupa diri, jadi sombong, jadi nggak mau belajar lagi. Jadi ketika ada orang yang menghina, oh apa yang salah dalam diri aku ya, meskipun nggak semuanya salah sih, tapi mungkin ada beberapa hal yang benar, tapi karena hal itu benar, hal itu bagus, kita jadi sombong, jadi congkak, jadi nggak mau belajar lagi, nggak mau memperbaiki diri lagi gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah jadikan hinaan sebagai dorongan untuk maju. Kebanyakan orang yang dihina itu kan mungkin karena mimpi dia, karena hal yang dilakukannya, atau karena bentuk fisiknya gitu. Tapi justru jadikan itu sebagai motivasi. Misalnya nih kan, ada orang yang bilang, oh aku pengen mimpi jadi orang hebat nih kayak gini. Nggak mungkin banget kata mereka. Tapi jadikan itu sebagai bahan bakar kalian untuk melangkah maju. Semakin mereka nggak percaya sama kalian, semakin kalian bersemangat untuk membuktikan bahwa kalian itu bisa. Nah, apalagi kalau ada yang menghina tentang fisik kalian gitu, itu nggak perlu dipikirin sih, karena fisik kan memang udah pemberian dari Tuhan, nggak bisa diapa-apain lagi. Justru kalian jangan fokus ke fisik kalian, fokus pada apa yang bisa kalian gali, potensi kalian, apa yang bisa kalian tingkatkan, Melakukan hal-hal baik pokoknya. Iya, itu. Nah, jadi kalau bisa ya, ini aku kasih tahu ke kita semua juga, jadikan hinaan dari orang lain itu suatu saat nanti berubah menjadi tepuk tangan. Iya. Karena biasanya orang ketika kita berada dalam kesusahan itu orang-orang pada menjauh, teman-teman pada menjauh. Itu memang udah kayak wajar ya, kayak mana kayak emang udah kehidupannya seperti itu gitu kan. Ketika kita memiliki kalau kata orang sih kayak banyak uang atau mungkin udah sukses, itu orang-orang lain itu, teman-teman itu pasti bakalan mendekat ke kita. Jadi itu udah memang lumrah kehidupannya kayak gitu. Jadi kita jangan terlalu khawatir akan hal itu, tapi kita harus bisa buktikan bahwa semuanya hinaan dari orang-orang itu, orang-orang lain tadi akan berubah menjadi tepuk tangan kepada kita. Kita harus buktikan itu. Ya, terima kasih untuk yang menghina. Ya. Pokoknya kita harus banyak-banyak mengucapkan terima kasih, karena kalau bukan karena mereka, karena hinaan mereka, kita nggak akan bisa jadi yang seperti yang kita harapkan suatu saat nanti. Titik ini.